terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pada saat ini saya akan mempresentasikan ujian mid semester yang diberikan oleh Dr. Eden Manopo, SKM MKes. Namun sebelum itu, perkenalkan nama saya Feren Megawati Monika, NIM 2174166, semester 2, Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Manado. Jelaskan definisi promosi kesehatan, konsep promosi kesehatan, visi dan misi promosi kesehatan, ruang lingkup promosi kesehatan, dan sasaran promosi kesehatan. Definisi promosi kesehatan adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pembelajaran dari, oleh, untuk, dan bersama masyarakat agar mereka dapat menolong diri sendiri serta mengembangkan kegiatan yang bersumber daya masyarakat sesuai sosial budaya setempat dan didukung kebijakan publik yang berwawasan kesehatan. Konsep promosi kesehatan adalah semua upaya yang menekankan pada perubahan sosial, pengembangan lingkungan, pengembangan kemampuan individu, dan kesempatan dalam masyarakat, dan merubah perilaku individu, organisasi, dan sosial untuk meningkatkan status kesehatan individu dan masyarakat. Visi promosi kesehatan yaitu 1. Kemauan, pengetahuan dan sikap untuk hidup sehat. 2. Kemampuan agar kemauan untuk hidup sehat terwujud diperlukan sarana atau fasilitas untuk hidup sehat tersebut. 3. Meningkatkan kesehatan berarti mau dan mampu meningkatkan kesehatannya. Misi promosi kesehatan yaitu 1. Memberdayakan individu, keluarga, dan masyarakat untuk hidup sehat. 2. Membina suasana atau lingkungan yang kondusif bagi terciptanya PHBS di masyarakat. 3. Melakukan advokasi kepada para pengambil keputusan dan penentu kebijakan. Ruang lingkup promosi kesehatan. 1. Pendidikan kesehatan atau health education yang penekanannya pada perubahan atau perbaikan perilaku melalui peningkatan kesadaran, kemauan, dan kemampuan. 2. Pemasaran sosial atau social marketing yang penekanannya pada pengenalan produk atau jasa melalui kampanye. 3. Upaya penyuluhan atau upaya komunikasi dan informasi yang tekanannya pada penyebaran informasi. 4. Upaya peningkatan atau promotif yang penekanannya pada upaya pemeliharaan dan peningkatan kesehatan. Sasaran promosi kesehatan terdapat 3, yaitu 1. Sasaran primer, masyarakat umum yang dikelompokkan berdasarkan permasalahan kesehatan dan kelompok rentan atau berisiko tinggi. 2. Sasaran sekunder, tokoh masyarakat baik formal maupun informal di semua tingkat administrasi pemerintahan. 3. Sasaran tersier, para pembuat keputusan atau pejabat dari semua sektor sesuai dengan tingkat administrasi pemerintahan. Jelaskan 5 tingkat pencegahan menurut Leaver dan Clark dan peran promosi kesehatan di dalamnya. 1. Promosi kesehatan. Dalam tingkat ini, dilakukan pendidikan kesehatan misalnya dalam peningkatan gizi, kebiasaan hidup, perbaikan sanitasi lingkungan, seperti penyediaan air rumah tangga yang baik, perbaikan cara pembuangan sampah, kotoran, air limbah, higiene perorangan, rekreasi, sex education, persiapan memasuki kehidupan pranikah, dan persiapan menopause. 2. Perlindungan khusus. Perlindungan khusus ini yang dimaksud dalam tahapan ini adalah perlindungan diberikan kepada orang-orang atau kelompok yang berisiko terkena suatu penyakit tertentu. Perlindungan tersebut dimaksudkan agar orang atau kelompok yang berisiko tersebut dapat bertahan dari serangan penyakit yang mengincarnya. Oleh karena demikian, perlindungan khusus ini juga dapat disebut kekebalan buatan. 3. Diagnosis dini dan pengobatan segera. Diagnosis dini dan pengobatan yang tepat dan cepat merupakan langkah pertama ketika seseorang telah jatuh sakit. Tentu saja, sasarannya adalah orang-orang yang telah jatuh sakit, agar sakit yang dideritanya dapat segera diidentifikasi dan secepatnya pula diberikan pengobatan yang tepat. Diagnosis dini dan pengobatan yang tepat dan cepat dapat mengurangi biaya pengobatan dan dapat mencegah kecacatan yang mungkin timbul jika suatu penyakit dibiarkan tanpa tindakan kuratif. 4. Pembatasan cacat. Karena kurangnya pengertian dan kesadaran masyarakat tentang kesehatan dan penyakit, maka sering masyarakat tidak melanjutkan pengobatannya sampai tuntas.
Dengan kata lain, mereka tidak melakukan pemeriksaan dan pengobatan yang komplit terhadap penyakitnya. Pengobatan yang tidak layak dan sempurna dapat mengakibatkan orang yang bersangkutan cacat atau ketidakmampuan. 5. Rehabilitasi. Rehabilitasi merupakan tahapan yang sifatnya pemulihan. Ditujukan pada kelompok masyarakat yang dalam masa penyembuhan sehingga diharapkan agar benar-benar pulih dari sakit sehingga dapat beraktivitas dengan normal kembali. Apabila kalau suatu penyakit sampai menimbulkan cacat kepada penderitanya, maka tahapan rehabilitasi ini bisa dibilang tahapan yang menentukan. Peran promosi kesehatan di dalamnya, Devil dan Clark dalam penjelasannya tentang Promotion of Health menyatakan bahwa selain melalui peningkatan gizi dan lain-lain, peningkatan kesehatan juga dapat dilakukan dengan memberikan pendidikan kesehatan atau health education kepada individu dan masyarakat. Jelaskan secara singkat strategi-strategi promosi kesehatan. WHO merumuskan 3 hal dalam strategi promosi kesehatan, yaitu 1. Advokasi adalah upaya mengajak para pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan untuk mau mendukung program kesehatan yang dicanangkan. 2. Dukungan sosial adalah upaya mencari dukungan yang melibatkan tokoh masyarakat formal maupun informal sehingga melalui mereka program kesehatan lebih mudah diterima oleh masyarakat. 3. Pemberdayaan masyarakat adalah strategi promosi kesehatan yang ditunjukkan langsung kepada masyarakat. Pemberdayaan ini bertujuan untuk mewujudkan visi promosi kesehatan. Strategi promosi kesehatan menurut Piagam Ottawa yaitu 1. Kebijakan berwawasan kebijakan. Strategi promosi kesehatan yang melibatkan pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan untuk membuat kebijakan atau peraturan publik yang berdampak baik terhadap kesehatan masyarakat. 2. Lingkungan yang mendukung. Strategi promosi kesehatan yang melibatkan pemerintah daerah atau pengelola tempat umum supaya tersedia sarana dan prasarana fasilitas kesehatan untuk masyarakat. 3. Reorientasi pelayanan kesehatan. Melibatkan penyelenggara atau penyedia pelayanan kesehatan seperti pemerintah, swasta, serta masyarakat yang secara bersama-sama menciptakan pelayanan kesehatan terbaik. 4. Keterampilan individu. Melibatkan seluruh pihak yang terdiri dari individu, keluarga atau kelompok lebih besar lagi untuk dapat meningkatkan keterampilan dalam memelihara serta meningkatkan kesehatan baik kepada diri sendiri maupun kepada pihak lain. 5. Gerakan masyarakat. Promosi kesehatan akan semakin berjalan efektif secara cepat mencapai tujuan apabila di dalam masyarakat sendiri terdapat gerakan-gerakan yang mempromosikan kesehatan secara berkelanjutan. Jelaskan secara singkat mengenai perilaku, pengetahuan, sikap, dan tindakan dalam promosi kesehatan. Perilaku pengetahuan dalam promosi kesehatan yaitu 1. Pengetahuan tentang penyakit menular dan tidak menular. 2. Pengetahuan tentang faktor-faktor yang terkait dan atau mempengaruhi kesehatan, gizi, makanan, sarana air bersih, pembuangan limbah, dan perumahan sehat. 3. Pengetahuan tentang fasilitas yang profesional maupun tradisional. 4. Pengetahuan untuk menghindari kesehatan. Perilaku sikap dalam promosi kesehatan yaitu 1. Sikap terhadap penyakit menular dan tidak menular. 2. Sikap terhadap faktor-faktor yang terkait atau mempengaruhi kesehatan. 3. Sikap tentang fasilitas yang profesional maupun tradisional. 4. Sikap untuk menghindari kecelakaan. Perilaku tindakan dalam promosi kesehatan yaitu 1. Tindakan sehubungan dengan penyakit menular dan tidak menular. 2. Tindakan sehubungan dengan faktor-faktor yang terkait atau mempengaruhi kesehatan. 3. Tindakan sehubungan dengan penggunaan fasilitas yang profesional maupun tradisional. 4. Tindakan untuk menghindari kecelakaan. Sekian presentasi saya, terima kasih.